Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah ada di ruang klinik RPB Bekasi. Saya di video ini akan menjelaskan tentang bagaimana seseorang tadinya ceria menjadi murung. Dulunya semangat, sekarang jadi pemalas. Dulunya optimis, sekarang pesimis. Dulunya pemberani, sekarang jadi penakut. Ya, kemana-mana pengen diantar, kemana-mana pengen ditungguin, kemana-mana takut pingsan. Ketika ada yang mendengar suara ataupun berita yang meninggal, dirinya merasakan, wah saya juga takut meninggal nih. Jadi ketakutan tersebut sangat menyiksa dirinya. Nah, itu yang disebut dengan psikosomatis. Psikosomatis akhir-akhir ini semakin meningkat adanya, sahabat. Yang datang ke klinik maupun yang chat itu satu hari 50 sampai 150 yang konsultasi masalah GERD, asam lambung, psikosomatis dan ketakutan yang berlebihan. Nah, itu di mana penyebabnya? Apa masalahnya? Penyebabnya adalah trauma di fisik dan psikis di masa yang lalu. Pernah misalkan yang sering terjadi di sebuah kejadian, misalnya sedang sholat, sedang di jalan, sedang di kantor, sedang upacara, tiba-tiba lemas, keringat dingin, gemetar, dan jatuh. Ketika jatuh biasanya langsung berdebar-debar dan biasanya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, di UGD, kemudian diponis A, B, C, penyakit-penyakit yang menakutkan. Cek ini, cek itu. Nah, pada saat kepanikan, ketakutan itu, alam bawah sadar kita itu sedang membuka lebar. Sehingga ketika ada yang mengatakan, wah ini penyakit jantung, langsung tersimpan di memori, di keyakinannya bahwa dirinya penyakit jantung, itu susah untuk dihapuskan. Nah, itu awalnya. Nah, diperparah lagi adalah ketika sudah terjadi seperti itu, diobatin, diterapi, kemana-mana dijelaskan, semakin menakutkan, semakin mengkhawatirkan. Kemudian akhirnya mencari tahu sendiri di handphone, kemudian di Google, di YouTube, mencari tahu sendiri penyakit apa sih saya ini. Nah, ternyata semakin cari tahu, semakin takut. Semakin tahu, semakin takut. Semakin tahu, semakin takut. Ada lagi yang membisikkan teman-teman atau saudara, tetangga, ngasih, coba ini kayaknya penyakit ini, kayaknya guna-guna, kayaknya goib dan lain sebagainya. Akhirnya ke alternatif. Nah, diponis lagi alternatif dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Wah, semakin takutnya luar biasa. Terus semakin banyak yang didengar, yang dilihat, disaksikan, itu tersimpan di memori. Nah, saya pernah terjadi psikosomatis itu 2 tahun. Ada orang yang terapi ke sini itu yang udah 15 tahun, yang kemarin baru-baru udah 12 tahun. Ada yang udah 5 tahun, ada yang udah 2 tahun, bayangkan. Luar biasa penyakit ini, sangat menakutkan bagi orang yang merasakannya. Tapi orang kalau diceritakan tidak akan ada yang percaya. Ya, penyakit psikosomatis ini aneh tapi nyata. Tapi kalau Anda cerita kepada orang, kepada tenaga kesehatan sekalipun, itu nggak bakal terpercaya karena taunya teorinya doang. Nah, sedangkan saya tenaga kesehatan, hipnoterapis dan pernah mengalaminya, makanya saya tahu persis polanya, tahu persis di runtutannya, tahu persis, sehingga di memori tersebut banyak informasi-informasi yang menakutkan yang menjadi belief system. Belief system itu adalah sebuah keyakinan yang diyakini kebenarannya dan setiap orang yang membantahnya tidak akan pernah bisa. Karena belief system ini, pikiran bawah sadar ini dalam diri manusia ibarat pilot dan pikiran sadar ibarat pramugari. Nah, ya, sehingga yang mengendalikan pesawat itu adalah pilot. Nah, di dalam diri manusia itu tadinya pemberani, sekarang penakut. Siapa yang mengendalikan? Adalah pilotnya, yaitu pikiran bawah sadarnya yang ada di belief system. Nah, sehingga kalau mau merubah pesawat itu berhenti, pesawat itu turun atau landing ataupun take off ataupun belok kanan belok kiri, siapa kira-kira? Bukan penumpang, bukan kopilot, bukan juga pramugari, tetapi pilotnya. Nah, di dalam diri kita pun sama. Ketika ingin merubah karakter, sifat, sikap, dan perilaku, itu yang dirubah adalah langsung ke dalam belief systemnya yang ada di memori, yang ada di bawah pikiran bawah sadar. Bagaimana tekniknya? Tekniknya ada yang namanya terapi psikologis, yaitu hipnoterapi. Terapi hipnoterapi itu adalah terapi yang diberikan kepada seseorang dalam kondisi hipnosis.
kondisi di mana orang itu sedang rileks total, bukan tidur tapi rileks total, sedang santai. Kalau gelombang otak itu beta, alfa, theta, delta. Nah, pada saat alfa ataupun delta itu saat rileks total. Kalau delta tidur nyenyak, tidak digunakan. Pada saat beta itu sedang sadar total. Nah, yang digunakan adalah alfa atau theta. Nah, itulah hipnoterapi itu adalah sebuah metode, sebuah proses, sebuah langkah untuk menurunkan orang gelombang otaknya dari beta ke alfa atau ke theta. Supaya apa? Pikiran bawah sadarnya supaya terbuka, critical faktornya terbuka, pintu gerbangnya terbuka, sehingga bisa diedukasi orang, bukan dihapuskan. Memori ataupun informasi yang sudah masuk ke dalam memori tersebut, memori kita tidak akan pernah bisa sirna ataupun dihapuskan, nggak akan bisa terapi apapun ya. Yang bisa adalah diedukasi ulang, di reframing, kemudian merasa ridho dengan ketentuan Allah dengan masa yang lalu, kemudian memisahkan antara takdir kita dengan takdir orang lain, kemudian memisahkan antara hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Karena orang psikosomatis tidak bisa membedakan antara kemarin, hari ini, dan hari esok. Pikiran bawah sadarnya nggak bisa. Maka hipnoterapi Islami ini atau terapi hipnotauhid ini adalah luar biasa. Banyak orang, ribuan yang sudah merasakan manfaatnya. Kami mengadakan training ataupun pelatihan. RPB School itu mengadakan pelatihan siapapun yang mau mempelajari, melatih diri tentang hipnoterapi Islami atau terapi hipnotauhid dalam waktu 1 hari. Bisa langsung praktek di tempat. Kemudian selain itu diterapi juga sekalian mendapatkan buku panduan dan mendapatkan pembinaan. Nah, dalam 1 hari Anda mendapatkan ilmunya, prakteknya, terapinya, dan bisa langsung praktek di tempat dan dapat sertifikatnya dan gelar CH sampai CHTI. Nah, kami RPB School akan mengadakan training pelatihan 1 hari untuk menguasai hipnosis, hipnoterapi Islami atau terapi hipnotauhid. Barang siapa yang mau daftar, mau mengikutinya ya, di luaran sana untuk hipnoterapi, pelatihan hipnoterapi dari mulai 13 juta 1 hari, ada yang 8 juta, ada yang 7 juta, ada yang 6 juta. Nah, RPB School selalu di bawah mereka. Kenapa? Karena ingin menyebarluaskan supaya lebih banyak lagi orang yang membuka praktek, karena banyak orang yang psikosomatis tapi gak bisa ditangani. Kenapa? Karena terbatas hipnoterapisnya yang Islami. Kenapa? Yang bukan Islami banyak, tapi mereka banyak yang ingin secara Islami, ingin ketauhidannya diperbaiki, ingin tauhidnya diperbaiki, ingin semakin dekat sama Allah, imannya diperbesar. Nah, itu dengan hipnoterapi Islami. Nah, sebab itu kami ingin menyebarluaskan hipnoterapi Islami ini supaya banyak yang bisa di setiap kota. Ya, alumni kami sudah banyak di berbagai macam kota, tapi kami adakan di Bekasi atau di Jakarta. Insya Allah Oktober nanti, ya insya Allah hari Ahad Oktober nanti, atau hari Sabtu atau hari Ahad di Hotel Bekasi atau di Jakarta. Ya, saya ingin tahu dulu siapa yang berminat ikut. Katakan nama, kemudian kota, pelatihan hipnoterapi Islami. Nama, kota, pelatihan hipnoterapi Islami. Silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Ya, nanti akan saya lihat. Kalau banyak peminatnya, nanti akan kita adakan segera mungkin, dan supaya bisa mendapatkan ilmunya, prakteknya, di terapinya dapat, buku panduannya dapat, pembinaannya dapat, dan juga mendapatkan sertifikat ya. Sertifikat, kemudian mendapatkan gelar. Jadi nama Anda CHTI. Alhamdulillah, itu adalah gelar non akademik. Sahabatku, Bapak Ibu yang berkah taala, di sini silakan diketik langsung di kolom komentar nama saya mau ikut, terus nama, kota, pelatihan hipnoterapi Islami. Ya, langsung diketik. Yang serius, tapi yang serius, kalau yang main-main jangan. Yang serius ingin membuka klinik, ingin membuka konsultasi tentang penyakit psikis ya, masalah anak, masalah remaja, masalah rumah tangga, masalah berkaitan dengan pikiran dan emosi. Insya Allah saya Asep Bruder
dan tim dari RB School mengucapkan selamat bergabung bersama kami. Insya Allah kita berjumpa di Oktober nanti, tanggalnya nanti akan disampaikan sesudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.